Jadi dia tuh sia-sia training gitu kan, udah 7 hari, bayangin 7 hari training dia bilang gitu, ngaku kalau dia tuh Oke guys, kembali lagi di channel YouTube saya, Odi Alvlog. Di sini saya mau bahas gimana caranya daftar di Alfamart. Karena banyak yang DM atau chat via WA ke saya, "Kak, gimana sih cara daftar Alfamart? Kak, nanti yang bakal ditanyain apa aja sih?" Saya bakal ceritain dari awal, dari mulai proses sampai kerja di Alfamart. Oke, yang pertama itu Alfamart atau tesnya itu benar-benar apa ya, nggak nyangka gitu bisa kerja di Alfamart karena nggak ada persiapan. Nah itu makanya kalian harus tahu dulu gitu sebelum ngelamar kerja di Alfamart gitu, karena nanti bakalan bingung. Benar-benar harus kalian siapin itu adalah berkas-berkasnya. Kenapa berkas-berkas? Berkas itu penting banget karena pertama, kalau kalian ngelamar kerja persyaratannya tiba-tiba kurang, itu pasti disuruh pulang tuh. Karena ada kejadian dari pagi kan nunggu ya, dari pagi kita dibarisin sama siapa ya, itu akhirnya keluar tuh minta lihat persyaratannya, kayak dilihat persyaratannya ternyata kurang. Jadi ada kejadian lucu, dia bawa ijazah SD bayangin, udah jauh-jauh nunggu kan dari pagi, datang persyaratannya nggak ada gitu, disuruh pulang. Ya nggak mau tahu gitu. Tapi kalian udah tahu kan persyaratan di Alfamart itu apa aja? Kayak tinggi badan minimal 165. Kalau di Indomaret kan 163 ya, 165. Terus rambut nggak boleh gondrong, terus nggak boleh bertindik, terus kuku juga nggak boleh ada yang panjang. Nah, itu yang harus kalian tahu dulu gitu tahapannya. Nah setelah itu saya dulu berangkat subuh ya, karena jarak dari rumah saya ke kantor itu sekitar 2,5 jam. Subuh itu berangkat sampai kantor, pagi nunggu lagi, setelah itu dibarisin sama sapam, diminta berkas-berkas, terus diukur kan tingginya nyampe atau enggak. Kalau seandainya nggak nyampe ya udah gitu, nggak ada toleransi sama sekali. Bayangin kan kenapa tingginya harus minimal segitu. Rak Alfamart tuh tinggi-tinggi, beda sama Indomaret. Kalau Indomaret kan sedang ya, nggak terlalu tinggi gitu kan. Nah kalau Alfamart kan tinggi banget gitu. Nah setelah itu kita disuruh masuk ke ruangan sama HRD-nya. Setelah masuk kita dikasih soal, yang soalnya itu mudah-mudah gampang. Ya mungkin kalian pernah belajar di sekolah gitu kan. Cerita matematika. Ya mudah-mudah gampang sih kalau menurut saya. Yang terpenting itu sikap kita itu dinilai di situ. Makanya jangan sampai sifat buruk kalian tuh ditunjukin pas lagi tes gitu. Kayak kita lagi tes tuh, kita benar-benar harus fokus sama diri kita sendiri gitu, sama tujuan kita. Jadi HRD itu benar-benar ngeliat kita, kayak merhatiin kita. Yang penting itu pas saat ngerjain itu benar-benar harus fokus, teliti gitu, nggak perlu tergesa-gesa ngerjainnya, benar-benar fokus. Karena yang dinilai sama HRD itu sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya, itu bukan berapa dapet nilainya gitu. Kayak yang penting itu bener gitu, nggak perlu selesai semua sampai jam itu selesai. Enaknya sekarang kan daftarnya itu kan online ya, itu enak banget. Nanti saya bakal ngasih deh tutorialnya gimana caranya daftar online di Alfamart. Nah setelah itu alhamdulillah keterima, karena dulu itu yang keterima itu cuma beberapa, cuma dikit banget. Bayangin dari sebanyak orang yang diterima cuma dikit. Makanya bersyukur banget kan, bersyukur banget lah. Kayak di luar sana kan banyak banget tuh yang nyari pekerjaan. Karena berhubung dulu saya baru lulus sekolah gitu kan, jadi belum ada pengalaman apa-apa gitu. Kayaknya bersyukur banget dapat pekerjaan. Oke, kita langsung ke interviewnya ya. Interviewnya itu yang penting tuh kalian jangan tenggang pas mau apa,
interview bismillah dulu gitu kan, diniatkan dalam hati gitu kan, karena kalian niat mau kerja bukan mau main-main. Nah, kalian fokus sama pertanyaannya, jangan sampai belibet gitu jawabnya, dan ditanya apa jawabnya apa, makanya kalian harus tahu gitu. Oke. Pertanyaannya itu nggak bakal jauh-jauh dari apakah anda ada rencana buat menikah, apakah ada rencana untuk meneruskan kuliah. Nah, apa ya, jangan sampai kalian bilang saya mau kuliah gitu, ya pak saya mau kuliah, itu nggak bakal bisa. Karena dulu tuh kan saya training 7 hari ya. Nah, pas terakhirnya itu kan mau mau tanda tangan kontrak, ada peserta training ya, teman-teman kami gitu kan, dia bilang kalau dia mengakui gitu kalau dia tuh kuliah. Ya udah gitu, jadi dia tuh sia-sia training gitu kan, udah 7 hari, bayangin 7 hari training dia bilang gitu, ngaku kalau dia tuh anak kuliahan gitu. Udah langsung itu. Makanya jangan sampai kalian bilang saya kuliah gitu, jangan sampai. Terus pertanyaannya lagi tuh, apakah anda bersedia ditugaskan atau ditempatkan di luar Jabodetabek? Kalau kalian bilang enggak pak, nggak bakal bisa. Karena apa ya, di toko tuh sesuai kebutuhan gitu, menurut pengalaman pribadi ya. Apa ya, misal nih di toko ini kosong, nah sedangkan kita tuh ada, ya pasti kita ini pindah di situ gitu. Intinya sesuai kebutuhan perusahaan gitu. Kebutuhan toko itu ngebutuhin kita atau enggak gitu. Kalau kita dibutuhinnya ditempatin di daerah sini, ya kita di situ gitu. Nah terus nanti bakal ditanya lagi, apakah anda bersedia bekerja di hari Sabtu, Minggu, atau hari libur? Kalian harus jawab, iya pak saya bersedia. Kenapa harus bersedia? Karena di toko itu, pernah nggak sih ngelihat Alfamart itu tutup? Nggak pernah kan? Nggak pernah tutup. Liburnya itu kan sip-sipan, jadi nggak nentu tuh liburnya, nggak nentu hari Minggu, Sabtu, atau Jumat, atau hari apa, itu nggak nentu. Kita tuh ada jadwal shiftnya gitu. Nah ini foto pas saya lagi training di Alfamart 7 hari. Oke, jadi mungkin gitu aja tahapan-tahapan yang dulu pernah saya jalanin gitu, ya kan. Yang penting bismillah, diniatkan dari hati, semoga diterima ya. Tapi kalau seandainya video ini teman-teman belum kak masih belum paham kak, kalian bisa DM saya di Instagram saya, Mukrodi Setiawan, nanti saya bakal taruh di deskripsi ya. Oke, jadi gitu aja video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau benar-benar kerja di Alfamart. Tapi sebelum itu subscribe dulu ya, subscribe itu gratis. Oke.